92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa, edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, beberapa waktu terakhir ya masyarakat kembali dihadapkan pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Peristiwa ini menjadi perhatian karena asap dari kebakaran dilaporkan sempat mendekati ruas jalan tol Palembang Indralaya atau Palindra sehingga memerlukan penanganan cepat dari berbagai pihak. Lalu pendengar, seperti apa kondisi terkini di lapangan? Lalu bagaimana juga upaya penanganan yang dilakukan serta bagaimana kondisi cuaca mempengaruhi potensi terjadinya karhutla di Sumatera Selatan. Dan pendengar ya, untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita melalui virtual ya, melalui Zoom, ada Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan. Ada Bapak Dr. Wandiantolis, SSI MSI. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Wandiantolis. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pendengar ya, Pak Wandiantolis nanti tidak sendirian. Nanti juga kita akan bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Ada Pak Sudirman SKM MSI, namun saat ini kita masih belum terhubung. Pak Sudirman menginformasikan saat ini masih ada di perjalanan ya. Nanti akan segera tersambung bersama kami dalam Dialog Palembang Menyapa. Dan pendengar, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 79279090. Dan juga pendengar ya, Anda bisa saksikan juga Dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar ya, untuk tema kita hari ini yaitu karhutla di Ogan Ilir. Asap nyaris kepung jalan tol Palindra. Mungkin untuk kronologi lebih lengkapnya kita akan tanyakan ke Pak Sudirman ya. Oke, Pak Sudirman sudah bergabung saat ini. Kita coba sapa terlebih dahulu Pak Sudirman. Ada Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Sudirman SKM MSI. Boleh kita langsung sapa? Selamat pagi Pak Sudirman. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Sudirman? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. dengan yang di sana? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Sudirman, kita juga bersama dengan Pak Wandiantolis ya dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan di kesempatan kita pagi hari ini. Baik Pak Sudirman, boleh kita langsung mulai saja ya Pak Sudirman ya? Oke, baik Pak Sudirman, mungkin tentunya juga ya masyarakat ingin mengetahui terlebih dahulu nih Pak, seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan. Boleh diceritakan bagaimana kronologi Pak kebakaran lahan di sekitar tol Palindra hingga asapnya sempat mendekati ruas jalan tol ya Pak ya? Nah, dapat saya sampaikan bahwa kejadian kebakaran lahan yang ada di sepanjang jalan Palembang Indralaya, tol tepatnya memang itu sering terjadi di siang hari sampai dengan malam. Itu memang sepertinya itu memang ada unsur kesengajaan. Kenapa saya bilang ada unsur kesengajaan? Karena tim kita gabungan yang ada, baik itu BPBD, Manggala Agni, TNI Polri yang ada di situ, memang sudah dipadamkan di hari yang sama. Nah, tetapi besoknya timbul lagi. Makanya dari tim Gakum, Polres dari Ogan Ilir standby di lokasi untuk melihat siapa yang melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja pembukaan lahan dengan cara membakar itu sendiri. Tetapi yakinlah bahwa tim gabungan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Kabupaten, TNI Polri Manggala Agni, selalu melaksanakan pemadaman begitu ada informasi dari warga masyarakat bila terjadi kebakaran. Karena kita juga BPBD Provinsi Sumatera Selatan membackup BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Kita sudah mendirikan 3 posko, baik itu posko 1 yang ada di kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri,
ada di kantor kita, satu posko ditempatkan di kantor Camat Kertapati dan satu lagi posko ada di Desa Palam Raya, Indralaya Utara. Itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk membackup, untuk membantu tim-tim kabupaten kota apabila terjadi kebakaran kita bisa langsung mengeksekusi bersama-sama memadamkan kebakaran itu sendiri. Itu Mbak. Baik, berarti dugaannya yaitu faktor kesengajaan ya Pak Sudirman ya? Yang pasti kalau kebakaran itu tidak akan mungkin terjadi kebakaran kalau tidak ada bahan, orang ataupun pelaku. Baik, kalau sejauh ini Kalau Pak Sudirman, luas lahan yang terdampak kebakaran berdasarkan pendataan sementara berapa nih Pak? Kalau untuk total keseluruhan ya, berdasarkan laporan dari Cipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terhitung dari Januari sampai dengan Juli, itu ada, kalau untuk kejadiannya ada 837 kejadian yang kita rekap berdasarkan informasi dari Pusdalop BPBD Provinsi yang kita input. Nah, sedangkan lahan yang terbakar sampai dengan dari Januari sampai dengan Juli itu ada 664,87 hektar yang kebakaran itu sendiri. Adapun memang kejadian-kejadian kebakaran itu didominasi ada di beberapa kabupaten. Seperti contoh yang paling besar itu ada di saat ini ya, ada di Oki 21 kejadian, Musi Banyuasin ada 115, Banyuasin ada 103, Ogan Ilir ada 100, dan beberapa kabupaten lagi yang rawan itu sendiri. Jadi kita tim yang ada saat ini telah di-plotting ke beberapa kabupaten kota yang ada di kabupaten itu sendiri. Karena di BPBD kabupaten kota juga saat ini bersiaga di kantor masing-masing ataupun di posko masing-masing apabila memang terjadi laporan dari masyarakat, warga masyarakat untuk segera langsung melaksanakan pemadaman bersama-sama dengan tim-tim yang ada baik Manggala Agni, BPBD provinsi, kabupaten, TNI Polri yang ada di lokasi terjadinya kebakaran itu. Baik, kita melihat banyak unsur ya Pak ya yang terlibat di lapangan. Seperti apa nih Pak koordinasi antara BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga pengelola jalan tol Palindra nih Pak dalam penanganan karhutla di wilayah ini? Untuk penanganan karhutla apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada baik itu di lingkungan masyarakat, di tol yang ada Palembang Indralaya, kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi berdasarkan informasi yang kita dapat, kita input, maka kita bersama-sama. Apabila terjadi kebakaran di ruas tol Palembang Indralaya, otomatis teman-teman dari pengelola tol akan membuka akses untuk tim-tim kita yang ada untuk melaksanakan pemadaman dibantu dengan tim-tim yang ada juga dari pihak pengelola tol. Kita bersama-sama berjibaku memadamkan kebakaran itu hingga kebakaran itu tidak terjadi dan meluas ke tempat yang kita tidak inginkan bersama-sama. Makanya kita bersama-sama dengan TNI Polri, BPBD provinsi, kabupaten, pengelola tol baik itu tol Palembang Indralaya ataupun tol Keramasan dan lain-lain itu selama di puncak kemarau, sebelum puncak kemarau kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi apabila terjadi kebakaran di ruas tol, kita bersama-sama untuk memadamkan, untuk melaksanakan pemadaman itu sedini mungkin agar kebakaran yang terjadi tidak meluas, melebar ke tempat yang tidak kita inginkan lagi. Karena apabila terjadi itu akan sulit untuk kita padamkan. Apalagi sekarang ini sudah di puncak kemarau, otomatis ada beberapa sumber air yang ada di lokasi kebakaran agak sulit kita jangkau. Sudah sulit, airnya sudah mengalami pengurangan debit. Jadi itu yang kita laksanakan pemadaman. Jadi kita bersama-sama dengan tim-tim ada Damkar Kota Palembang juga. Nah kita juga untuk perbatasan Palembang dan beberapa kabupaten seperti Banyuasin dan OI, kita dibantu oleh Damkar Kota Palembang dan Dinas Pemadaman Kota Palembang dan teman-teman dari BPBD Kota Palembang yang selalu bersama-sama berjibaku untuk melaksanakan pemadaman, baik itu dibantu oleh teman Manggala Agni, TNI Polri yang ada ataupun masyarakat yang ada di lokasi terbakar itu, Mbak. Baik, Pak Sudirman, kawasan Ogan Ilir kan dikenal memiliki lahan gambut ya Pak ya. Kalau kita berbicara tentang tantangan nih Pak, tantangan terbesar ketika kebakaran terjadi di lahan gambut, ini seperti apa nih Pak dibandingkan jenis lahan lainnya?
Jadi kalau tantangan apabila terjadi kebakaran di lahan gambut itu akan sulit untuk dipadamkan apabila akan sulit untuk dipadamkan karena membutuhkan waktu yang berhari-hari untuk melaksanakan pemadaman itu. Makanya eh, faktor utama sekali untuk pemadaman itu ada sumber air. Apabila sumber air memenuhi di lokasi yang terbakar itu akan mempermudah kita, tim kita, baik itu tim darat untuk melaksanakan pemadaman ataupun melalui tim bantuan dari Satgas Udara untuk melaksanakan pemadaman udara melalui helikopter BNPB yang dibantukan oleh BNPB pusat ke BPBD Provinsi Sumatera Selatan, terutama di Sumatera Selatan. Jadi sebagai informasi juga, saat ini pemerintah pusat melalui BNPB sedang melaksanakan kegiatan OMC, operasi modifikasi cuaca, terhitung dari akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Agustus. Berdasarkan informasi dari teman-teman dari BMKG bahwa memang ada potensi-potensi awan di Semarang untuk menjadi hujan. Itu yang menjadi, jadi kita selalu berkoordinasi. Jadi terkait dengan kondisi cuaca, apakah ada pertumbuhan awan itu nanti yang mungkin yang lebih kompeten untuk menjawab itu Pak Dayan, mungkin dari klimatologi yang bisa melaksanakan itu. Jadi intinya kita melaksanakan OMC dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya itu berdasarkan informasi rilis dari teman-teman dari BMKG. Jadi kita untuk melaksanakan suatu kegiatan itu kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman dari BMKG terkait dengan cuaca, prediksi apakah ada hujan di hari ini, apakah ada pertumbuhan awan untuk dilaksanakan penyemayan hujan buatan itu sendiri. Nah, sebagai informasi juga bahwa pemerintah provinsi saat ini memang dibantu dua pesawat patroli yang terdiri dari satu helikopter patroli dan satu pesawat patroli sekalian dengan melaksanakan OMC dan 5 helikopter waterbombing berguna untuk membackup teman-teman tim darat apabila pemadam itu sulit untuk dijangkau oleh tim darat dan apalagi sumber airnya yang sudah tidak mencukupi lagi untuk melaksanakan pemadaman. Makanya kita dibantu dengan Satgas Udara dan Satgas Udara itu dan Lanut SMH Palembang yang selalu melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan laporan baik itu patroli udara, patroli darat ataupun informasi dari warga masyarakat tim yang ada di lokasi tersebut, Mbak. Baik, Pak Sudirman, kita beralih ke Pak Wandian Tolis terlebih dahulu ya Pak Sudirman ya. Baik, Pak Wandian Tolis, kalau kita melihat kondisi saat ini, Pak Wandian, bagaimana gambaran cuaca di Sumatera Selatan yang menyebabkan potensi karhutla ini meningkat? Ya, baik. Pagi Pak Sudirman, ya kolega kami dalam hal penanganan pemanfaatan informasi iklim untuk penanganan kebencanaan. Jadi memang sebagaimana kami rilis Maret dan diupdate pada Mei bahwa musim kemarau kita ini akan lebih kering dari rata-rata 30 tahun, dan karena kita diwarnai oleh El Nino, di mana El Nino ini telah aktif dengan level kuat dan diprediksi akan mencapai level sangat kuat. Nah, El Nino 2026 ini diprediksi dampaknya akan menyebabkan curah hujan kita, utamanya pada puncak kemarau itu akan lebih kering dari El Nino 2023. Nah, 2023 saja itu kemunculan asap karena karhutla itu muncul pada beberapa kali, kemudian hampir seluruh waduk embung-embung yang disiapkan untuk sebagai sumber air pemadaman itu sudah hampir semuanya kering, dan bisa dibayangkan pada 2026 ini akan lebih kering dari 2023. Tetapi juga perlu diingat bahwa sejauh ini dari pemantauan BMKG, El Nino 2026 ini tidak akan memberi dampak yang lebih ekstrim daripada ketika El Nino 97 dan 2015. Namun apapun itu, puncak kemarau kita Agustus dan September itu akan lebih kering, dan kemarin saja sudah terpantau asap masuk ke Palembang setelah pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan dari 2 alat pemantau yang kami miliki untuk kualitas udara ada pada level tidak sehat, bahkan
pada data yang di Talang Betutu itu sempat menyentuh angka berbahaya. Nah, tentunya kesiapsiagaan kita ini justru makin terus ditingkatkan di puncak kemarau ini, Agustus dan September nanti. Nah, kemudian meskipun awal kemarau paling cepat terjadi di akhir Oktober, namun itu belum efektif untuk mengurangi ataupun menihilkan kemunculan hotspot ya. Karena curah hujan di awal kemarau itu kan di awal musim hujan itu intensitasnya masih sangat kecil dan belum bisa membasahi keseluruhan area permukaan yang mudah terpangkat tadi. Kembali ke terbakarnya beberapa sejumlah lahan di UI, memang sejak awal Juli itu sudah terpantau penurunan air tanah di wilayah OI ya. Secara visual wilayah-wilayah yang selama ini terlihat sebagai rawa bagi genangan air itu sejak Juli sudah mulai mengering, bahkan memang ada yang sudah mengering, sehingga potensi tingkat kemudahan terbakarnya itu meningkat drastis, jadi menjadi sangat merah, ada percikan api sedikit, itu akan langsung nyala. Nah, saya sependapat tadi dengan Pak Sudirman, kemarau ekstrim ini datang itu tidak membawa korek api. Nah, yang membawa korek api itu adalah manusianya. Ya, memang alam bisa menyebabkan kebakaran, misalnya sambaran petir. Tapi pada saat ini, ya saat kemarau, awan-awan petir itu tidak ada. Jadi peluang potensi terbesar munculnya api ini adalah dari dari api yang aktivitas manusia, apapun itu. Eh, Nah, upaya-upaya yang tadi disampaikan Pak Sudirman itu memang kita sudah harus lebih fokus ke sana. Artinya ketersediaan air kita ini kan sudah makin menipis, sehingga upaya dengan patroli untuk membatasi akses itu akan sangat efektif untuk mengurangi munculnya titik api yang dipicu oleh manusia. Sehingga hingga beberapa waktu ke depan patroli ini menjadi sangat penting dalam upaya menekan tingkat karhutla, karena dari segi iklimnya sendiri. Upaya modifikasi cuaca memang sangat bergantung situasi harian yang sangat cepat ya. Ini memang ada harapan karena ada gangguan skala cuaca berupa munculnya siklon tropis di utara Filipina. Ini akan sedikit merubah arah angin. Nah, munculnya belokan angin ini bisa memunculkan adanya awan-awan konvektif. Namun saat ini awan-awan tersebut masih tertahan arah pergerakannya di sisi barat Sumatera ya. Jadi Bukit Barisan ini memberi efek bendung sehingga angin yang membawa uap air ini dihambat pergerakannya menuju ke timur, dan eh, jika terjadi hujan akan jatuh di sisi barat Sumatera seperti yang terjadi di Padang. Nah, namun kita harapkan jika misalnya kemudian kecepatan angin meningkat, belokan angin ini meluas, tingkat keberhasilan OMC pada beberapa hari ini akan terus meningkat. Mungkin demikian, Mbak Iga. Baik, Pak Wandian Tolis, kalau berdasarkan pemantauan BMKG sendiri nih Pak ya, gimana nih Pak perkembangan jumlah hotspot di Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa pekan terakhir Pak Wandian Tolis? Ya, sebenarnya kami tidak menyediakan secara spesifik untuk hotspot ya, karena kami melihat dari dashboard yang dimiliki oleh Pemprov Songket itu sudah cukup detail. Jadi mungkin Pak Sudirman yang akan bisa berbicara mengenai jumlah hotspot secara ini. Tapi kalau dari pantauan kami memang cukup banyak ya, bahkan kemudian dari apa indikator asap itu, data kami semalam itu dari BMKG Pusat sudah mencerminkan adanya sebaran asap di Sumatera Selatan. Mungkin demikian. Baik, Pak Sudirman, kalau berbicara tentang asap ya Pak Sudirman ya, apakah asap ini sempat mengganggu keselamatan pengguna jalan tol Palindra nih Pak? Kalau untuk asap sebenarnya tidak terlalu mengganggu dengan aktivitas pejalan tol ya, karena memang hembusan angin agak cukup kencang juga, karena memang terjadinya kebakaran itu
oleh faktor ya, kebakaran itu sendiri, oleh angin yang kencang, hembusan itu yang menyebabkan memang asapnya akhirnya melintas di ruas tol itu sendiri. Tetapi yakinlah bahwa selama selama tidak ada keluhan dari warga masyarakat, berarti masih bisa kondisi asap itu masih bisa kita lalui bersama-sama melalui akses tol itu sendiri. Itu sendiri. Nah, yang kita khawatir memang kalau kebakaran di malam hari itu yang memungkinkan asap itu akan mengganggu, mengakibatkan perjalanan warga masyarakat melintasi tol itu agak terganggu sedikit sebenarnya, karena tidak bisa melintas dengan kecepatan tinggi. Makanya kami himbau juga dengan melalui petugas tol untuk itu memberikan himbauan atau rambu-rambu bahwa ada terjadi kebakaran. Makanya warga masyarakat yang melintasi tol itu sendiri untuk berjalan dengan pelan-pelan biar tidak terdampak dari asap itu sendiri, gitu Mbak. Baik, kalau langkah mitigasi nih Pak, ada nggak yang bisa dilakukan ataupun dipersiapkan ya agar aktivitas di tol ini tetap berjalan lancar? Ini kalau untuk antisipasi yang dilakukan oleh pengelola tol, mereka juga telah menyiapkan tim, baik itu tim survei, TRC yang ada di situ juga. Apabila memang terjadi namanya kebakaran yang mengakibatkan tertutupnya ruas jalan tersendiri, itu mungkin akan memakan waktu beberapa menit setelah memang dinyatakan oleh petugas dari keamanan dari pengelola tol bahwa bisa untuk dilintasi, maka masyarakat bisa melintasinya dengan petunjuk dan arah bimbingan dari petugas tol itu sendiri. Nah, tim kita juga melalui TNI Polri akan melaksanakan namanya dari Dirlantas Polda Sumbar melalui Polres akan mengatur lalu lintas sendiri apabila memang terjadi kebakaran di ruas jalan tol itu sendiri. Makanya kita bersama-sama sebenarnya dengan baik itu dengan pengelola tol itu sendiri, TNI Polri, dari Polri diturunkan dari lantasnya untuk melaksanakan pengaturan ruas jalan, dibantu juga dengan pengelola tol, BPBD juga kita Manggala Agni melaksanakan pemadaman. Jadi kita bersama-sama ada yang mengatur jalan lalu lintas, ada yang memadamkan, dan ada untuk keselamatan pengendara itu sendiri. Coba. Baik, kalau untuk kondisi titik api saat ini gimana Pak Sudirman? Apakah sudah benar-benar padam atau masih dilakukan pendinginan dan pemantauan? Jadi kalau informasi dari tim darat, kebakaran yang kemarin ya yang terjadi itu sudah padam. Malam tadi sudah terlaksana pemadaman. Nah, makanya tim pagi ini tim darat melaksanakan patroli darat, mengecek ulang lagi ke kejadian kebakaran yang terjadi kemarin. Makanya kita juga dibantu oleh tim patroli udara untuk mengecek real time-nya lokasi apakah masih berasap, apakah sudah padam total. Tapi kalau berdasarkan informasi yang kita info semalam bahwa kebakarannya sudah padam. Nah, takutnya siang ini karena kalau ini juga oleh faktor angin juga cuaca. Nah, makanya yang disampaikan Pak Dayan bahwa 1%-nya itu faktor oleh cuaca, angin, api intinya. Jadi alam itu api kecil, kalau kebakaran kecil itu akan menjadi teman. Tapi kalau kebakaran tidak dijaga, kita tidak awasi, itu makanya akan terjadi kebakaran itu meluas dan melebar. Oke. Itu yang sering. Baik, Pak Sudirman dan Pak Wandiantolis, kita terima telepon terlebih dahulu ya. Sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Indra dari Pelaju. Indra di Pelaju. Silakan Pak Indra. Ya, mohon izin bertanya kepada narasumber. Seperti yang kita ketahui bersama ya, setiap tahun kan pemerintah itu sudah memetakan wilayah rawan karhutla ya. Kemudian memperkuat patroli dan juga mengalokasikan anggaran pencegahan. Nah, namun mengapa kebakaran masih meluas hingga asapnya nyaris menutupi jalan tol Palindra ya? Apakah ini menandakan pencegahan belum efektif atau masih lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukum? Nah, sampai kapan masyarakat itu harus terus menghadapi ancaman yang sama setiap musim kemarau? Mungkin bisa dijawab narasumber. Baik, terima kasih Pak Indra di Pelaju ya atas pertanyaannya. Iya. Baik, silakan mungkin Pak Sudirman bisa ditanggapi untuk pertanyaan Pak Indra. Jadi sering terjadi, kita sebenarnya melalui provinsi, kabupaten, TNI Polri, sebenarnya kita di awal
sebelum puncak kemarau, kita sudah melaksanakan namanya sosialisasi, mitigasi upaya, menetapkan status siaga bersama-sama mensosialisasi. Nah, balik-balik ke warga masyarakat itu sendiri, kesadarannya yang kita inginkan bahwa jangan membuka lahan dengan cara membakar. Nah, kadangkala di lapangan yang sering terjadi, membuka lahan ataupun membakar sampah di puncak kemarau, di lokasi terutama membuka lahan di lokasi yang hamparan luas, terutama di wilayah Tol Palembang Indralaya sering terjadi, membuka lahan, membakar, ditinggalkan. Itu kejadiannya, Mas. Akhirnya terjadi kelalaian. Kita sudah sampaikan bahwa namanya membuka lahan dengan cara membakar, dengan cara apapun itu dilarang, kan sudah ada ketentuan akan ada sanksi hukumnya. Itu sering terjadi pemetaan. Kita sudah memetakan bahwa wilayah itu akan terjadi kebakaran di wilayah itu saja, betul memang. Kita sudah melaksanakan, tetapi balik lagi kepada oknum ya saya sampaikan. Oknum yang tidak bertanggung jawab itu membuka lahan dengan cara apa dia? Membakar ditinggalkan. Nah, besok pagi biasanya kalau di sepanjang tol Palindra itu besok pagi atau lusa itu akan ada patok-patok warna merah itu. Apa itu namanya? Makanya kita menginginkan kesadaran masyarakat, walaupun dia pribadi atau perintah suruhan orang, bahwa di puncak kemarau kalau membakar sendiri akan itu, apalagi di hamparan sungai itu akan terjadi tidak akan menutup kemungkinan kebakaran itu akan meluas dan melebar. Itulah sering terjadi. Makanya kadang kebakaran sudah kita padamkan, tiba-tiba nanti di titik yang lain juga, mungkin radius dari kita itu sekitar 1 kilo 800 meter ada terjadi kebakaran. Itu. Nah, makanya dari tim dari Gakum, begitu ada kebakaran mereka langsung bertindak dan langsung turun ke lapangan, melaksanakan di les polis ya, jadi dikasih lens tanda bahwa ini kebakaran lahan. Nah, itu akan dilidik oleh teman-teman dari Gakum. Jadi intinya Mbak, ini Mas Indra, kesadaran masyarakat itu sendiri, warga masyarakat itu. Karena ada oknum-oknum tertentu yang memang dengan sengaja melaksanakan membakar dan meninggalkan itu. Ada kala juga di lapangan kita lihat, di saat kita pemadaman, memang ada. Kalau di siang hari mereka mau melihat, kalau malam mau melihat mobil yang ada lampu-lampunya. Siang hari mereka melihat warga masyarakat anak-anak mau lihat helikopter pemadaman. Nah, itu katanya. Padahal kalau sudah terbakar itu akan sulit dipadamkan, terutama kalau terbakar itu di lahan gambut akan sulit untuk dipadamkan. Tidak mungkin 1-2 hari, apalagi kalau gambutnya dalam. Makanya saya balikan lagi, kesadaran masyarakat itu sendiri, warga masyarakat, untuk selalu waspada bahwa di puncak kemarau ini, salah satunya apabila kita membakar itu akan cepat sekali merambat ke tempat yang tidak kita inginkan bersama-sama. Takutnya kebakaran luas dan mengenai ke pemukiman masyarakat itu sendiri. Itu yang jadi yang wanti-wanti kita juga bersama-sama tim yang ada di saat ini. Oke, baik. Itu tadi tanggapan ya untuk pertanyaan Pak Indra di Pelaju. Saya ingin kembali ke Pak Wandian Tolis nih, Pak. Kita masih berbicara tentang asap tadi ya, Pak ya. Apakah kondisi cuaca saat ini, Pak Wandian Tolis, berpotensi juga menyebabkan asap ini menyebar ke wilayah lain, termasuk ke Kota Palembang nih, Pak? Iya, sebenarnya kan secara umum kota Palembang ini luasan yang sumber hotspotnya itu tidak seluas wilayah di sekitarnya ya. Jadi pada beberapa episode sebelumnya yang terpantau di Palembang itu justru dampak karhutla dari sekitarnya. Walaupun memang informasi dari BPBD di Pematang sempat ada yang kebakar ya, luar biasa juga penanganan di sana. Nah, kita sekarang kami sudah mengeluarkan status waspada kekeringan meteorologinya secara umum di wilayah ini bahkan mencapai lebih dari 30 hari sudah tanpa hujan. Nah, kondisi ini sudah pasti akan membuat vegetasi kecil, semak, rumput-rumput itu sudah mengering dan ini akan sangat mudah terbakar. Jadi kuat
apapun upaya pemerintah, jika kita tidak bersama-sama, masyarakat tidak bersama-sama untuk menjaga, kita masih akan kewalahan. Jadi patroli sudah ada, tetapi kan patroli ini tidak mampu mengcover seluruh wilayah yang ada di Sumsel kan, Mm-mm. sehingga celah-celah yang kosong masih saja bisa mungkin dimasuki oleh seperti disebutkan Pak Sudirman oknum-oknum tadi. Nah, apalagi yang di dekat-dekat pemukiman sudah pasti akses akses orang-orang tertentu masih bisa berbeda dengan misalnya yang di tengah hutan gitu kan. Kecil peluang kebetulan adanya orang-orang yang beraktivitas yang di dekat pemukiman. Nah, jadi kembali ke situ bahwa kita saat ini dalam curah hujan yang di bawah normal, seluruh Sumatera Selatan berada pada status waspada kekeringan meteorologis, tingkat kemudahan terbakar kita di seluruh wilayah Sumsel itu berada pada level tinggi. Jadi kembali ke kesadaran kita sama-sama untuk sementara untuk tidak melakukan apapun aktivitas pembakaran yang sangat dapat memicu kebakaran yang lebih hebat. Apalagi kemudian sebenarnya dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu aktivitas membakar sama sekali tidak dibolehkan ya. Kita Mm. membakar sampah ataupun sekedar membersihkan pekarangan sisa-sisa itu kita bakar atau sisa hasil pengolahan pertanian kita bakar itu sebenarnya dilarang. Nah, apalagi saat ini kita dalam fase sangat sangat rentan terbakar, tingkat kemudahan terbakar itu sangat tinggi. Satu titik di kita akan menjalar hingga puluhan bahkan ratusan kilometer dan ini akan merugikan kita semua. Mungkin demikian. Baik, pendengar kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Pak Wandiantolis, kalau dalam kondisi seperti ini ya Pak ya, kapan modifikasi cuaca atau operasi hujan buatan ini dinilai efektif untuk dilakukan? Ya, eh, dari skala iklim memang curah hujan itu sangat minim, tetapi dinamika harian itu masih tetap memunculkan potensi yang ada. Nah, modifikasi cuaca ini kan tidak seperti kita bawa ransel sekali jalan kemudian bisa kita siapkan ya, sehingga untuk menunggu potensi-potensi kemunculan faktor cuaca yang bisa modifikasi cuaca, maka biasanya operasi itu berlangsung selama 10 hari. Jadi selama 10 hari akan dipantau secara efektif pada hari-hari tertentu yang memungkinkan untuk di Semai Perawan akan dilakukan. Nah, jadi yang kami ketahui saat ini sih sudah sedang berlangsung juga operasi modifikasi cuaca, kalau tidak salah ini hari hari keempat, dan ini mereka tentunya pasti BMKG bersama tim yang terlibat akan terus memantau pergerakan harian jam ke jam untuk menunggu kemunculan potensi awan-awan konvektif. Dan seperti saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya stok awan untuk ini ada di sisi barat kita di laut perairan sisi Bengkulu ya, tetapi karena efek bendung, efek topografi, walaupun arah angin mengarah ke timur dari Sumatera ya, pola angin dari Samudra Hindia, namun karena efek bendung, efek orografis dari Bukit Barisan, perawanan tersebut tidak bisa bergerak menuju Sumatera Selatan. Tetapi kemudian bahwa skala cuaca ini berubah dengan cepat, kemudian kita harapkan adanya siklon tropis bisa memberi sedikit tanda kutip keuntungan pada pola angin di kita, sehingga belokan anginnya ini bisa memunculkan potensi awan dan hujan. Tentunya ini akan sangat diharapkan oleh tim di lapangan yang melaksanakan modifikasi cuaca. Baik, Pak Wandiantolis, Pak Sudirman, kita terima penelpon kembali. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Gita dari Demang, Mbak. Gita di Demang. Silakan, Mbak Gita. Izin bertanya, Pak, Mbak, dengan narasumber dalam persoalan Karhutla itu siapa sih yang seharusnya paling bertanggung jawab, Mbak? Pemerintah, pelaku pembakaran, atau perusahaan, atau masyarakat? Baik. Ataukah selama ini tuh masih semua pihak itu justru saling menunggu hingga kebakaran kembali terjadi, Mbak? Oke, itu saja Mbak Gita. Iya. Baik, terima kasih Mbak Gita ya di Demang ya atas pertanyaannya.
Baik, silakan Pak Sudirman nih, silakan ditanggapi pertanyaan dari Mbak Gita. Jadi terima kasih Mbak Gita. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini apabila terjadi kebakaran ya? Nah, saat ini kalau kebakaran namanya pemukiman, itu kan ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang, pemukiman, perumahan. Nah, sebenarnya kalau namanya kebakaran ini, itu samanya tanggung jawab kita bersama-sama. Tanggung jawab kita bersama-sama. Jangan ini dengan adanya BPBD, tanggung jawab BPBD. Tidak, itu sebenarnya bersama-sama. Begitu ada kebakaran, kita melaksanakan pemadaman. Jadi sebelum tim-tim kita yang ada, baik itu BPBD, TNI Polri belum datang, warga masyarakat yang mengetahui duluan untuk melaksanakan pemadaman bersama. Itu sering terjadi. Jadi kita bersama-sama melaksanakan pemadaman itu sendiri. Oke, kalau memang dia perbatasan Kota Palembang, itu namanya ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang. Nah, selagi Dinas Pemadam Kebakarannya timnya belum sampai di lokasi, bisa warga masyarakat melaksanakan pemadaman itu sendiri. Jadi kalau namanya bencana, kebakaran hutan lahan itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama-sama. Terkait kebakaran mungkin di wilayah konsesi perusahaan, itu tanggung jawab dari pihak perusahaan itu sendiri. Tetapi kalau di lingkungan kita warga masyarakat, itu tanggung jawab kita bersama-sama, warga masyarakat yang bertempat tinggal, berdomisili di lokasi tersebut. Kadangkala sering terjadi di lapangan terbakar di lokasi dekat pemukiman masyarakat, masyarakatnya menonton, bukan membantu kita. Itu yang sering terjadi. Makanya saya sampaikan di awal untuk bersama-sama sebelum tim kita datang dari BPBD, baik dari TNI Polri, Dinas Kebakaran Kota Palembang, Dinas Kabupaten Kota, warga masyarakat melaksanakan pemadaman dahulu untuk pencegahan awal biar kebakaran itu tidak meluas dan melebar. Selagi menunggu kita. Jadi intinya kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Kalau memang di seputaran, laksanakan pemadaman bersama-sama. Apabila memang kebakarannya besar, segera warga masyarakat laporkan ke pemerintah setempat, baik itu di level yang terendah, Kades, Lurah, Kecamatan, BPBD Kabupaten yang ada di kabupaten itu sendiri. Biar kita bersama-sama melaksanakan pemadaman itu. Begitu, Mbak. Baik, dan kita terima penelpon kembali ya Pak ya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Rani di Talang Jambi. Dengan Rani di Talang Jambi. Silakan Mbak Rani. Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber. Gini Pak, jika kondisi asap semakin memburuk nih, langkah darurat apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelancaran tentunya arus lalu lintas di Tol Palindra. Satu lagi Pak, apakah pengawasan terhadap pembuka lahan ini pemerintah sudah memaksimalkannya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rani ya atas pertanyaannya. Baik, silakan untuk Pak Sudirman nih terkait pertanyaan Bu Rani, kondisi asap semakin memburuk. Nih Pak, langkah darurat apa untuk melindungi masyarakat? Iya, makasih Mbak Rani yang ada di Talang Jambi ya. Iya. Sebenarnya kalau kebakaran hutan dan lahan akibat asap, memang asap itu berpengaruh sekali untuk kesehatan. Makanya untuk namanya peningkatan ISPA itu kita meminta laporan dari dinas melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kalau memang ada peningkatan, nanti tim dari Dinas Kesehatan kita, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kabupaten Kota, Provinsi akan mendata melalui puskesmas yang ada di pusat-pusat puskesmas yang ada di Kota Palembang. Apabila memang ada namanya langsung mendata ulang apa yang perlu yang terjadi
tapi tetap dari kita lihat data sampai dengan hari ini tidak ada namanya peningkatan terjadinya ISWA ya, baik itu di Kota Palembang yang ada di. Nah, terkait dengan pengawasan, sebenarnya kalau pengawasan kita sudah maksimal di puncak, sebelum dinyatakan sudah penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan 12 kabupaten lainnya, kita sudah menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa di puncak kemarau ini melalui sosialisasi, edukasi, kita melalui TK, SD, SMP melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada warga masyarakat terkait apabila terjadi kebakaran di puncak kemarau itu akan mempersulit kita sendiri. Jadi pengawasan kita sudah maksimal, kita laksanakan baik sosialisasi, mitigasi, kegiatan-kegiatan yang menunjang agar kebakaran di puncak kemarau tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Papan himbauan kita sudah sampaikan di mana daerah rawan-rawan akan kebakaran hutan dan lahan ataupun daerah-daerah yang sering terjadi bencana-bencana yang lain. Jadi edukasi, sosialisasi di awal-awal musim kita sudah sampaikan. Jadi pemerintah baik itu provinsi, kabupaten telah maksimal, TNI Polri sudah maksimal melaksanakan sosialisasi himbauan itu sendiri. Ya, kadang-kala yang terjadi, saya sampaikan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu yang sering terjadi. Jadi intinya pemerintah baik itu provinsi, kabupaten, TNI Polri telah maksimal melaksanakan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita kembali ke warga masyarakat, jangan membuka lahan dengan cara membakar apabila di puncak kemarau ini. Apabila terjadi namanya kebakaran akan sulit untuk kita padam bersama. Baik, ini kita juga terima pertanyaan ya Pak Sudirman, Pak Wandiantolis ya dari YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Saya izin bacakan ya Pak ya. Pertanyaan pertama dari @anggara_yt31. Izin bertanya, melihat karhutla yang terjadi, apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan bencana ini sehingga setiap tahun hanya bisa memadamkan api tapi belum benar-benar menyelesaikan penyebabnya? Silakan Pak Sudirman. Jadi kalau yang penyebabnya, memang kan saya bilang di awal, ada unsur kesengajaan. Tidak akan terjadi namanya kebakaran, baik itu lahan dan lain-lain, kalau tidak ada faktor orang dan manusia. Pastinya. 99% menurut penelitian itu ada unsur manusianya, pelaku. Dan sedangkan 1%-nya itu ialah unsur alam, kondisi alam. Kenapa? Tidak akan terjadi namanya kebakaran kalau tidak ada unsur. Pasti ada manusianya, ada koreknya, ada bahannya, ada pencetus. Kalau tidak ada yang namanya bahan tersebut manusia, tidak akan terjadi kebakaran. Jadi makanya kita bersama-sama. Nah, kesadaran masyarakat itu selalu kita ingatkan bersama-sama bahwa apabila membakar sampah sembarangan, tidak dijaga, itu akan menjadi kelalaian. Makanya kesadaran masyarakat itu perlu sekali kita tingkatkan pada warga masyarakat. Kalau terkait dengan pengawasan kita, terjadi kebakaran di situ-situ aja, di kabupaten itu sering berulang kali. Nah, itu sudah wanti-wanti, sudah kita petakan bersama-sama bahwa daerah ini sering terjadi kebakaran. Kita sudah siapkan, sudah sosialisasi melalui BPBD provinsi, kabupaten, TNI Polri, Manggala Agni juga selain dia memadamkan juga dia melaksanakan sosialisasi. Kadang warga masyarakat itu oknum saya sampaikan, bukan ini ya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, masyarakat di sini bersedia, oke. Nah, tapi kita selip mata saja, kita orang Palembang bilang itu. Kita madamkan di sebelah kiri, tiba-tiba ada di ujung sana ada. Padahal tadi tidak ada kebakaran. Kalau tidak ada manusia, unsur kesengajaan tidak mungkin namanya kebakaran. Kita akan aman Sumatera Selatan kalau tidak ada namanya unsur kesengajaan. Gitu. Ini intinya kesadaran masyarakat. Kita inikan lagi, kita kembalikan ke masyarakat sendiri melalui edukasi yang kita sampaikan baik melalui media, melalui Pro 1 RRI, TV, dan media-media cetak dan lain-lain perlu menyampaikan larangan untuk membuka lahan dengan cara itu sudah jelas. Apabila membuka lahan, ketahuan
sanksinya hukumnya berat sekali itu. Nah, warga masyarakat harusnya berpikir, oknum-oknum, oh ini akan terjadi. Kalau sudah terbakar, kita sulit kita padamkan bersama-sama. Itu apalagi, mungkin Pak Dayan merasakan itu di Musi 2 itu kalau sudah terbakar luas, begitu masuk langsung duluan Pak Dayan baru kita yang di rumah. Ini itu Mbak. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Safea. Pak, ini asapnya dari daerah Indralaya udah mulai sampai ke Palembang dan sekitarnya. Apakah sudah ada peringatan atau himbauan dari pemerintah belum ya? Minimal himbauan untuk waspada asap atau himbauan untuk pakai masker seperti itu, Pak. Gimana nih? Kalau dari Pak Wandian Tolis dari BMKG sudah ada himbauan belum, Pak? Iya, kemarin beberapa media juga menanyakan itu kami terkait data kualitas udara. Memang dari peralatan yang kami miliki itu sejak sudah pukul 17 itu sudah menunjukkan peningkatan konsentrasi PM2,5. PM2,5 ini mendeteksi partikulat-partikulat padat di atmosfer biasanya adalah risiko dari pembakaran-pembakaran. Nah, jadi dalam konteks ini sepertinya jika kita sandingkan dengan data sebaran asap, ya sepertinya yang terpantau di alat kami adalah sebaran asap yang terpantau sehingga kualitas udara menurun dengan drastis sejak pukul 17 kemarin. Nah, kami sudah menyampaikan kepada masyarakat, utamanya kelompok-kelompok rentan, dengan adanya penurunan kualitas udara ini, bahkan sampai saat ini masih terpantau pada kondisi tidak sehat, karena konsentrasinya di atas 55 mikrogram per meter kubik. Nah, kepada masyarakat yang kelompok rentan, untuk mungkin menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan, karena paparan dari PM2,5 ini kan bisa mengganggu sistem pernapasan kita, mengganggu kesehatan kita. Nah, selama aktivitas dan periode ini, potensi kemunculan asap seperti tadi malam itu masih tetap ada. Jadi mungkin kepada masyarakat secara umum perlu juga untuk membawa stok atau persediaan masker dan mungkin kacamata yang pelindung mata ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan ini biasanya akan baru bisa bersih partikulat di atmosfer kita itu kalau sudah terjadi hujan atau hotspotnya sudah mati dan angin bertiup kencang dan mendispersi atau menyebarkan atau sudah mengendapkan partikulat ini jatuh ke permukaan. Mungkin demikian. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12 untuk Pak Wandian Tolis. Apakah hujan ringan yang turun sesekali sudah cukup untuk menghilangkan resiko kebakaran lahan nih, Pak? Mohon diulang. Apakah hujan ringan ya Pak Wandian Tolis ya yang turun sesekali sudah cukup untuk menghilangkan resiko kebakaran lahan nih, Pak? Oh, kalau masih di awal kemarau itu sangat membantu, tetapi pada saat ini kita sudah di puncak kemarau, kita butuh hujan intensitas tinggi untuk bisa memadamkan ataupun membasahi lahan-lahan. Karena kalau hujan ringan itu sama sekali tidak akan membasahi permukaan tanah, bahkan mungkin baru sampai di tanah dia sudah langsung menguap lagi karena permukaan itu sudah cukup panas dan kering ya. Jadi sebagaimana data hotspot dari yang disampaikan dari BPBD itu kan sampai bulan November, meskipun kita sudah musim hujan, itu hotspot masih tinggi. Artinya hujan di awal musim hujan itu tidak efektif langsung membunuh ataupun meniadakan hotspot. Jadi baru ketika hujan terjadi merata, ketika ada intensitas 5 sampai 20 mm dalam satu hari, baru kemudian hotspot itu akan hilang semuanya. Mungkin begitu. Baik, ini juga ada pendengar kita nih yang bergabung di pesan WhatsApp. Mau info untuk hari ini Lubuk Linggau mendung, langit putih merata, asap kabut tipis, jarak jauh kendaraan masih kelihatan Pak dari Tamrin nih di Lubuk Linggau. Terima kasih Pak Tamrin ya atas informasinya. Dan saya kembali ke Pak Sudirman nih. Kalau Pak Sudirman dari pengalaman BPBD sendiri nih Pak, apakah kejadian di sekitar Tol Palindra ini menjadi salah satu kebakaran yang cukup kompleks nih Pak tahun ini? Sebenarnya kalau kebakaran dibilang kompleks, nggak juga sih. Kita juga intinya kita bersama-sama sih stay di lokasi, karena akan bersama-sama BMKG juga gitu. Lalu diekspos juga. Jadi warga masyarakat jangan dampak, maksudnya asapnya aja itu kebakaran tol itu kita belum nggak sigap, kurang gercep ada lokasi, padahal kita sudah bersama-sama.
Sebenarnya itu Mbak. Itu. Jadi intinya kalau yang di kebakaran itu tidak ini, memang itu ada oknum yang melaksanakan pembakaran secara sengaja, ya efeknya ke kita semua yang ada, terutama pemerintah. Apabila pemerintah tidak cepat hadir, masyarakat akan tambah lagi repot kita bersama-sama. Makanya kita begitu ada kegiatan, ada laporan dari warga masyarakat ataupun pengendara melalui tol sendiri, kita langsung segera melaksanakan Baik. ke lokasi pemadaman. Oke, baik. Kita terima penelpon kembali nih Pak ya. Selamat pagi. Baik, sepertinya terputus nih. Silakan dicoba lagi ya di 0711369977. Dan masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Palembang. Mungkin pertanyaan terakhir juga di WhatsApp yang kita bacakan kali ini ya Pak. Untuk Pak Wandian Tolis, Pak, bagaimana cara membedakan titik panas yang terdeteksi BMKG dengan kebakaran yang benar-benar terjadi di lapangan nih Pak? Iya, jadi dari citra atau sebaran hotspot yang peta sebaran hotspot itu kan sebenarnya kita sudah memberi 3 kategori ya, dari segi tingkat kepercayaan yang rendah, sedang, dan tinggi. Dan biasanya kalau sudah pada kategori tinggi itu itu sudah hampir pasti ada titik api, meskipun tetap ada peluang itu sekedar titik panas saja, sekedar beda suhu udara antara area tersebut dengan sekitarnya. Kemudian biasanya juga ketika titik panas itu bergerombol dalam satu area, nah uh, itu sudah cenderung lebih menunjukkan sebuah fire spot ya, atau titik api. Mungkin seperti itu saja sih. Tapi kemudian dinamika di lapangan itu sangat random sekali kan ya, karena citra satelit itu pun masih menggabungkan pemodelan, sistem perhitungan yang masih ada bias kekeliruan di dalamnya. Baik, ini kita terima penelpon berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Dengan siapa di mana? dengan Pak Iman di Empat Lawang. Pak Iman di Empat Lawang. Silakan Pak Iman. Ya, saya mau tanya, ya kapan dihubungi di tempat damkar itu kan, mengapa lah selalu kenaan bapaknya tuh mobilnya itu selalu kosong, nggak pernah diisi terus oleh banyu. Jadi kan katanya 24 jam kan standby. Nah, itu kan karena api ini kan 5 menit aja kan sudah besar, Pak. Jadi itu tuh mengapa kalau nggak isi terus aninya itu ada solusinya nggak, Pak? Oke, itu saja Pak Iman. Ya, yang saya tanyakan tuh mengapa nggak diisi terus mobil-mobilnya itu kan? Kapan baru ada perlu baru diisi. Nah, itu kan terlalu lama juga. Ya, itulah saja yang saya tanyakan sama narasumber. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman di Indralaya. Ini terkait damkar nih Pak ya. Mungkin bisa Pak Sudirman untuk menanggapi. Terima kasih teman di Empat Lawang. Sebenarnya itu harus kan kembali lagi ke dinas damkar kota Kabupaten Empat Lawang. Sebenarnya harus namanya kita damkar itu harus kendaraan itu harus sudah terisi. Begitu ada informasi 65 kebakaran itu segera survei langsung berangkat. Memang kan kendala mungkin ada beberapa faktor kendala. Satu, kendaraan tidak bisa sering terjadi, air sudah diisi, tidak ada namanya kejadian kebakaran. Nah, mobil otomatis kan bebannya akan meningkat, akan menekan mobil itu sendiri. Nah, tapi nanti Bapak tolong sampaikan saja Bapak ke kepala dinasnya itu melalui pemerintah setempat. Kalau Bapak berada di kota Palawang, di kotanya di Palawang di Tebing, laporkan melalui RT, RW bahwa tolong kalau memang ini sampaikan begitu ada laporan kebakaran langsung bergerak. Ini tidak, begitu ada kebakaran ngisi dulu di Bapak sampaikan tadi. Kebakaran sudah habis, mobil baru datang. Tidak Pak, tidak seluruhnya seperti itu. Tetapi nanti kita sampaikan melalui BPBD Kabupaten yang ada di Empat Lawang,
untuk menyiapkan kendaraan tersebut dengan mengisi tangki tersebut. Jadi begitu ada kebakaran, langsung ke lokasi dan melaksanakan pemadaman. Begitu Pak ya, nanti saya sampaikan Pak. Saya koordinasikan dengan BPBD Kabupaten Palawang untuk mengkoordinasikan ke Dinas Damkar Kabupaten Palawang. Terima kasih Pak Iman di Kabupaten Palawang. Baik, Pak Sudirman dan Pak Wandiantolis ya, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita akhiri dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini, silakan disampaikan nih Pak, pesan-pesan penting yang ingin disampaikan juga kepada pendengar ataupun masyarakat ya, terkait dengan tema kita yaitu Karhutla di Ogan Ilir, asap nyaris kepung jalan tol Palindra. Silakan mungkin Pak Sudirman terlebih dahulu. Pemirsa, pendengar Pro 1 RRI Palembang, saya sampaikan, saya ingatkan kepada warga masyarakat, di saat ini puncak di musim kemarau, jangan membuka lahan, membakar sampah secara sembarangan. Apabila memang terjadi kebakaran di lokasi tempat tinggal saudara, di area tempat Anda tinggal, segera laporkan ke pemerintah setempat, agar kita bersama-sama melaksanakan pemadaman, agar kebakaran itu sendiri tidak melebar, meluas ke tempat yang tidak kita inginkan bersama-sama. Kesadaran warga masyarakat penting di kala puncak musim kemarau ini. Apabila terjadi namanya kebakaran, sulit untuk dipadamkan, yang pusing kita semua, kerugian kita semua yang merasakannya. Jadi pada warga masyarakat, segera laporkan apabila terjadi kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Itu Mbak. Baik, Pak Wandiantolis, silakan Pak Wandiantolis untuk pesan-pesan yang ingin disampaikannya. Ya, baik, melanjutkan yang disampaikan Pak Sulman bahwa kita saat ini ada di fase puncak kemarau dan keberhasilan pemerintah menangani dampak kekeringan, dampak karhutla, kemunculan asap itu adalah kerjasama kita semua, pemerintah, masyarakat, swasta, yang saling berkontribusi, saling terkait. Pemerintah saya rasa tidak akan mampu menangani semuanya jika kemudian masyarakat tidak berpartisipasi aktif. Di samping itu juga terkait bahwa penurunan kualitas udara sudah terpantau, sehingga untuk masyarakat lebih aware beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi diri dengan masker ataupun kacamata agar tidak terpapar atau tidak terdampak buruk dari adanya partikulat padat yang mencemari udara kita. Dan selalu mengakses informasi resmi dari pemerintah, mendengarkan himbauan pemerintah, tidak mudah terprovokasi ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumber kebenaran. Demikian, Pak Iga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wandiantolis, Pak Sudirman ya, atas informasi, atas waktunya dan juga wawasannya yang sudah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali ya Pak ya. Assalamualaikum. Baik, pendengar, semoga dialog pagi hari ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai kondisi karhutla di Sumatera Selatan, sekaligus pentingnya peran seluruh pihak dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Demikian dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.